umpankan dengan yang namanya flux hopper yang warna biru ini. Ya. Dia mengumpankan flux secara continuous. Jadi dia sistemnya ini bukan pengelasan manual, tapi dia pengelasan mechanized ya, yang berarti dia dibantu dengan alat-alat mekanik. Dia ada roda, ada motor dan sebagainya. Dia ada relnya, ada jalannya, gitu ya. Jadi ini pengelasan hanya terbatas pada posisi flat uh, karena dia sistemnya yang cukup besar, ya, setupnya yang cukup besar, jadi hanya terbatas pada posisi flat. Nah, dia sama dengan GMAW, dia feeding kawat yang berwarna tembaga ini ya, yang berwarna kemerah-merahan tembaga ini secara terus-menerus, serta ada flux hopper yang mengumpankan flux secara terus-menerus juga. Nah, di sini kita nggak bisa melihat busur listriknya. Busur listriknya terjadi di dalam kampuh ini ya. Dalam kampuh ini nanti dia akan muncul busur listrik sebagaimana las pada umumnya, tetapi karena dia tertutup flux, jadi kita nggak bisa lihat. Jadi kita nggak lihat ada percikan busur yang terang seperti pada umumnya. Nah, dia terus-terusan seperti itu, akhirnya dia dari ujung sampai ujung sambungan seperti itu. Nah, ini dipakai pada konstruksi utama kereta, sangat efektif untuk pengelasan plat tebal karena dia menggunakan diameter kawat di atas 4 mili pada umumnya ya. Paling kecil 4 mili lah. Kalau diameter kawat las GMAW yang pada umumnya kita pakai itu di diameter 1,0 atau enggak 1,2 mm. Jadi kira-kira 4 kali lipat nih ya. Itu minimal. Jadi yang umum malah 8 mili ya. Jadi bisa dibayangkan produktivitasnya seperti apa. Satu kali ngelas bisa logam lasnya bisa setebal apa ya. Nah, tapi dia hanya terbatas pada posisi las datar karena bentuk mesinnya yang membatasi geraknya dia. Memiliki tingkat produktivitas paling tinggi. Seperti itu ya, itu untuk las SKW. Nah, selain proses las fusi, kita juga punya proses las yang menggunakan resisten ya. Resisten ini dia bergantung pada tingkat resistansi elektrik dari materialnya. Dalam hal ini kita ngomong baja ya, baja. Terus kita kasih tekanan juga. Jadi kalau yang banyak kita pakai ini resistance spot welding. Resistance spot welding ini kalau di diagramnya sederhana seperti ini, ada elektroda tembaga dan ini ada logam induknya yang akan jelas berwarna abu-abu. Nah, ketika dia kontak dengan elektroda ya, akhirnya akan muncul zona di mana hambatan elektrik ini paling tinggi ya. Zonanya itu di antara dua logam induk itu tadi. Jadi ketika ada aliran listrik dia akan panas ya. Kalau kita mengaliri listrik pada suatu benda itu apabila hambatannya tinggi dia akan pasti menimbulkan panas ya. Jadi di sini menimbulkan panas, panas itu akhirnya melelehkan material dan membentuk yang namanya weld nugget. Ya, jadi kalau sudah dingin warnanya seperti kira-kira seperti ini sambungannya. Nah, setup mesinnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada elektrodanya dua yang di bawah dan dia juga memiliki tekanan. Kalau yang tadi las fusi ya, yang SAW ke belakang tadi sampai awal-awal SMAW itu pengelasan fusi. Kalau yang ini pengelasan resisten ya. Jadi dia ada tekanan juga. Kalau yang tadi cukup dengan busur listrik dia mencair. Kalau yang ini harus ditekan supaya ada kontak antara dua permukaan. Nah, dia menimbulkan hambatan listrik dan memunculkan panas. Jadi dia dipakai pada konstruksi pengelasan plat tipis, di mana beban konstruksi merupakan beban geser atau shear stress ya. Contohnya pada seating pada dinding kereta. Jadi dia tidak untuk mengelas komponen utama karena dia geometri lasnya berupa nugget seperti ini. Hanya efektif untuk menahan beban geser, bukan untuk beban tarik dan semacamnya. Ya. Oke, itu untuk resistance spot welding. Berikutnya kita juga ada proses brazing di PT Inka. Brazing ini berbeda dengan welding ya. Kalau welding ini melibatkan pencairan antara logam induk dan bahan tambah. Tetapi kalau brazing ini yang mencair hanya bahan tambahnya saja. Jadi bahan tambah yang di kiri ini ya, di saat mulai solder ini ditempatkan. Nah, solder ini kita
cairkan menggunakan panas seperti ini ya, gas burner seperti ini. Gas burner biasanya pakai sistem oksiasetilin. Nah, dia ketika dia panas, dia leleh karena dia punya titik cair di bawah titik cairnya logam ya, misal tembaga atau baja. Jadi untuk konteks biasanya yang disambung dengan resin ini tembaga ya, tembaga. Terus yang bahan tambahnya ini biasanya silver ya. Titik lelehnya silver kan di bawah tembaga ya. Nah, dia mencair karena ada ruang di antara dua logam Indo ini, akhirnya dia masuk menggunakan gaya kapilaritas. Nah, di situ dia merekatkan dua logam Indo itu tadi. Nah, brazing atau pemadaran ini banyak dipakai pada proses penyambungan pipa tembaga pada unit pendingin ruangan kereta. Jadi kita juga produksi unit pendingin ruangan atau AC. Nah, kalau teman-teman sekarang naik kereta yang baru-baru ya, jadi AC-nya bukan AC split yang kita pakai di kos-kosan itu ya. AC-nya sentral sudah. Nah, AC sentral itu kita sudah bisa produksi sendiri. Nah, itu di dalamnya ada pipa-pipa tembaga untuk pipa coolernya, uh, pipa heat transfernya ya. Jadi di situ nggak dilas, di situ dipatri. Dipatri prosesnya kira-kira seperti ini. Jadi proses las yang dipakai di PTNK kurang lebih itu tadi ya, mulai dari GMAW yang paling banyak, terus ada SAW juga, GTAW untuk komponen aksesoris, juga bracing. Untuk yang di lapangan kita pakai SMA. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya masuk ke bagian 2, kita bahas tentang welding defect dan juga inspeksi. Silakan. Belum ada ya? Kalau belum ada, saya mohon izin untuk melanjutkan. Di bagian 2 kita akan bahas tentang welding defect dan juga inspeksinya. Ya karena peran welding di dalam industri kereta api ini cukup luas ya. Jadi saya ambil yang pokok-pokok saja. Nanti mungkin teman-teman ada yang penasaran bisa ditanyakan saja langsung ya. Mungkin tidak terinclude dalam materi saya ya. Bisa langsung ditanyakan saja. Oke, kita lanjutkan di bagian 2. Nah, pertama-tama kita diskusi dulu target mutu sambungan las itu apa sih? Bagaimana sebuah sambungan las bisa dikatakan sukses? Ya, sambungan las dikatakan sukses apabila sambungan tersebut memiliki performa yang sama dengan logam induk. Jadi ketika logam induk itu punya kekuatan tarik 200 megapascal, ya, sambungan las tersebut dikatakan sukses apabila sambungan las juga mempunyai kuat tarik 200 megapascal juga. Tapi di sini ada atau ya. Jadi nggak selamanya seperti itu ya. Nggak selamanya harus sama dengan logam induk. Sesuai dengan kekuatan rancangannya. Ya. Atau sesuai dengan kekuatan rancangannya. Ketika kita merancang sambungan tersebut tidak harus memiliki kekuatan sama dengan logam induk, ya sudah, kita nggak perlu sama. Ya. Alasannya apa? Kenapa sambungan las ini boleh lebih rendah daripada logam induknya? Ya berbagai alasan. Yang pertama, tentu kita lihat servisnya dulu. Dia untuk menerima beban apa di waktu konstruksi, apakah dia tidak termasuk pokok, ya kalau tidak termasuk pokok ya yang penting dia nyambung aja, dia tidak bergerak dari titik interface-nya, ya fungsinya las hanya mengikat agar tidak bergerak itu tadi. Tapi kalau dia untuk pokok ya kita harus samakan dengan performa logam induk itu tadi. Nah, untuk mencapai sesuai sambungan las ini bisa sukses itu tadi, dicapai dengan 3 hal. Yang pertama, kita memilih desain sambungan yang sesuai dengan kekuatan yang diharapkan. Desain sambungan ini macam-macam ya, ada macam-macam join las itu ada 5, ada butt join, ada lap join, ada tip join, ada X join, juga ada quarter join. Dengan mana yang lebih cocok ya sesuai dengan bebannya seperti apa. Yang kedua, kita juga harus memberi proses las yang tepat, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing proses las yang sudah kita diskusikan di bagian 1 tadi ya. Terus yang ketiga, kita melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, nanti kita juga akan membahas prosedur-prosedur apa saja yang biasanya ada pada pekerjaan pengelasan itu ya. Seperti itu.
Oke, berikutnya kita langsung membahas cacat las ya. Sebelumnya kita membahas definisi cacat las terlebih dahulu ya. Definisi cacat las, apa sih cacat las itu? Nah, kalau kita melihat pada las pada umumnya ya, di gambar sebelah kanan, ya, sambungan las itu selalu memiliki karakteristik tidak uniform dengan logam di sekitarnya. Jadi kalau logam induk itu pasti mulus ya, dari ujung ke ujung pasti rata, tapi ketika dia dilas pasti ada, bisa kita identifikasi sambungan di situ ya. Bentuknya dia tidak uniform. Nah, karakteristik tidak uniform ini yang kita sebut sebagai diskontinuitas, irregularity atau diskontinuitas. Nah, apakah semua irregularity ini yang ada di gambar kanan ini semuanya bisa diterima? Enggak juga ya, ada syarat keberterimaannya, ada standar keberterimaannya sendiri. Apakah semuanya jelek? Ya enggak juga. Jadi harus kita inspeksi ya. Jadi, seperti itu ya. Nah, sebuah sambungan las memiliki karakteristik tidak uniform dengan logam di sekitarnya. Tetapi tidak semua bentuk yang tidak rata atau kita sebut dengan irregularities memiliki dampak negatif pada kekuatan sambungan, sehingga tidak semuanya kita berikan tindak lanjut dalam berupa perbaikan misalnya. Irregularity atau discontinuity ya harus dilakukan penaksiran atau assessment terhadap dampaknya pada kekuatan sambungan. Ya. Apabila dampak dari discontinuity ditaksir buruk terhadap kekuatan sambungan, discontinuity tersebut dikategorikan sebagai defect. Nah, kalau kita sudah ngasih judgment bahwa irregularity yang muncul, diskontinuitas yang muncul ini memiliki dampak negatif terhadap kekuatan sambungan, itu yang kita sebut sebagai defect. Nah, defect itu yang harus kita perbaiki, wajib kita perbaiki. Jadi begitu ya. Jadi nggak semua diskontinuitas itu adalah cacat las. Jadi nggak semuanya harus perbaiki. Nah, diskontinuitas yang tidak sesuai dengan syarat keberterimaan baru kita sebut dengan defect. Nah, defect ini yang harus kita perbaiki. Ya. Jadi cacat las definisinya seperti itu. Nah, ini ada macam-macam cacat las. Nah, ini kalau kita mau bahas satu persatu cukup panjang. Jadi saya cukup kasih contoh pada pengalaman langsung saja. Macam-macamnya apa sih? Jadi mulai dari paling kiri ya, kita ada yang disebut dengan slack inclusion. Nah, slack inclusion ini adalah terjebaknya benda padat ya, yang biasanya kita sebut dengan slack pada sambungan las. Ya, akhirnya membentuk semacam lubang kawah seperti ini ya. Benda padatnya ini biasanya teraknya itu sendiri ya, atau kotoran-kotoran yang lain ya. Nah, karena ada benda padat itu tadi, logam las ini nggak bisa melebur sempurna di sini. Akhirnya dia menciptakan lubang di sini. Ya, nah, slack inclusion ini nanti harus diukur apakah sesuai dengan syarat keberterimaan. Kalau nggak sesuai harus diperbaiki. Seperti itu ya. Selanjutnya di kanannya atau di bawahnya dulu ya, kita ada cap undercut intermittent atau kita singkatnya kita sebut undercut ya. Jadi undercut ini dia ada di biasanya di bagian ujung sambungan ya, di bagian sisi kampuhnya sini ya. Jadi sisi plat logam induknya. Titik temu antara logam induk dengan logam las ya. Di situ biasanya rawan muncul undercut. Apa sih itu undercut ya? Ya ketika logam induk ini dia cair tetapi tidak dipenuhi dengan cairan las ya. Jadi dia kerowak-kerowak gitu ya. Jadi dia longsor, ketika dia kena panas kan dia mencair, akhirnya dia jatuh longsor, akhirnya menciptakan takian di interface antara logam induk dengan sambungan las, dengan logam las ya. Nah, takian-takian ini bisa mengawali failure pada welding joint, bisa berupa crack atau deformasi atau sebagainya gitu ya. Nah, di atasnya juga sama, ada cap undercut intermittent. Jadi di sini kita bisa lihat ada undercut ini. Ya. Selanjutnya di bawahnya ada arc strike. Arc strike ini ketika busur yang kita nyalakan ini tidak pada area las ya. Kita tidak sengaja menyalakan busur pada logam induk, akhirnya meninggalkan semacam luka di logam induk seperti ini ya. Atau di sebelah kanan ini kita lihat ada arc strike juga 2 titik. Nah, itu bisa awal retak, bisa menjadi awal retak atau bisa menjadi awal korosi. Ketika dicat sambungan las ini dicat, dia nggak akan sempurna pengecatannya di situ. Makanya dia harus digerinda rata, dibersihkan seperti itu ya. Tampaknya begitu. Nah,
Kalau yang ini porosity yang tengah. Porosity itu yang seperti kita diskusikan di awal tadi, ketika logam las ini mencair ya, membentuk kawah las. Nah, kawah las ini dia menarik udara luar ya, menarik udara luar untuk larut ke dalam ya. Jadi ketika gas-gas tersebut masuk ke dalam cairan las, dia bisa nyampur dengan bagus. Tapi ketika logam las ini membeku, dia kan menyusut ya, dari cair ke padat kan pasti menyusut. Nah, akhirnya gas tadi tidak bisa keluar, terperangkap, akhirnya menyebabkan gelembung-gelembung seperti ini, gelembung-gelembung gas. Nah, ini juga harus diukur ini gelembung gasnya, ukurannya besarnya berapa, nanti kita bandingkan dengan kriteria penerimaan. Apakah bisa masih diterima, jadi nggak perlu diperbaiki, ataukah harus diperbaiki. Selanjutnya kita ada lack of fusion. Lack of fusion ya, ini mirip dengan undercut ya, tapi bedanya lack of fusion ini dia tidak terisi ya. Jadi mendeskripsikannya dia ini tidak fusi ya, tidak menyatu antara logam las dengan logam induk. Kalau tadi undercut adalah permukaannya ini terbentuk takian ya, tapi kalau lack of fusion ini dia tidak ada fusi, tidak ada sambungan antara logam las dengan logam induk. Karena satu dan lain hal, misalnya ada kotoran di situ, atau mungkin juru lasnya ini tidak juru lasnya kurang handal ya, jadi nggak kelihatan sambungan lasnya seperti apa, sehingga dia ya nggak terisi bagian itu, akhirnya tidak muncul sambungan itu. Lack of fusion. Ini ada undercut intermittent lagi, terus ini ada incomplete field groove. Incomplete ini jadi nah, kalau yang di akar ini juga ada macam-macam. Sharing saya masih ada. Keluar, Pak. Oh, keluar, oke. Sebentar ya. Oke, ya. Oke, nah ini ya tadi saya ulangi lagi di slide sebelumnya ini ada kita menyebutnya kayak ini di bagian ya, jadi tembusan kalau kita bilang. Nah, pada tembusan ini juga harus diinspeksi juga, ada macam-macam cacat las apa saja. Ya. Mulai dari paling kiri ini ada lack of fluid fusion ya. Bisa dilihat di sini ada logam induk yang sama sekali tidak mencair ya. Jadi dia masih muncul garisnya. Kalau nggak mencair gini ya tidak ada kekuatannya di sini. Nanti kalau dia kena beban pasti rusak paling awal di sini. Failure muncul pertama pasti di sini. Ya. Sehingga ini harus dihindari. Lack of fluid fusion biasanya tidak ada toleransinya, jadi harus diperbaiki. Crater pipe ini dia modenya sama dengan porosity, dia adalah gas yang terjebak, tapi kalau crater pipe dia terjadi pada kawah las terakhir ya, pada saat kita berhenti mengelas, kan berhentinya di sini. Nah, di situ muncul crater pipe. Nah, ini di sini juga ada sama modenya, dia gas yang terperangkap ketika kawah las mencair. Terus yang
ini ada lack of root penetration, sekilas mirip dengan lack of root fusion. Bedanya kalau lack of root fusion ini dia tidak ada tanda-tanda pengelasan. Dia ada pengelasan yang tembus, cuman pengelasan tersebut tidak bersatu ya dengan logam itu. Tapi kalau lack of root penetration, dia lasnya ini nggak tembus sama sekali. Jadi di bedanya yang kiri dengan yang kanan, kalau yang kiri ini masih ada lasan yang keluar, tetapi nggak fusi dengan logam induk. Kalau yang kanan ini lasnya ya nggak tembus, ya nggak sampai keluar ya. Nah ini biasanya permasalahannya ada di welder ya. Setting mesinnya belum bagus sehingga ketika digunakan untuk mengelas penetrasinya nggak muncul, atau bisa juga tekniknya yang digunakan salah, parameternya bagus tapi tekniknya salah. Terus ada juga slag intrusion sama, jadi ketika mungkin dia kotor atau seperti apa lupa dibersihkan, akhirnya ketika dilas dia jadi semacam benda asing yang terjebak. Gitu ya. Ini pada las, ini pada akar las, capping dan root. Nah, berikutnya ini juga salah satu cacat las yang paling menakutkan ya, kategorinya yaitu crack ya. Crack ini karena dia tipikalnya tipis ya, dia membentuk, dia tidak punya volume. Cacat itu ada yang tipenya planar, ada yang tipenya volumetric. Kalau volumetric itu dia punya panjang, lebar sama tinggi ya. Kalau crack dia hanya punya panjang dan tinggi biasanya. Tinggi ini biasanya ke dalamnya. Jadi dia nggak punya lebar, sehingga dia ujungnya sangat runcing. Nah, kalau ujungnya runcing, dia akan rawan menjalar. Kalau menjalar sudah konstruksinya sudah rusak, dia nggak akan bisa nahan beban. Gitu. Jadi teman-teman kalau doyan marung ya, doyan ke warung, ya, biasanya mungkin pesen Nutrisari. Nutrisari kalau buka saset kan ada takian gitu ya. Nah, kalau takian itu kalau nggak ada kan pasti susah buka bungkusnya. Tapi kalau ada takiannya, dibuka kan enak. Ya bisa dibayangkan kalau konstruksi las seperti itu ya. Kalau dia ada takiannya, pasti akan lebih mudah sobek ya, dan lebih mudah fail. Kalau dia halus dari ujung ke ujung, dia pasti akan kekuatannya pasti akan jauh lebih bagus. Nah, analogi mudahnya seperti itu ya. Macam cacat las. Nah, setelah kita tahu macam-macam cacat las, kita juga sekarang akan diskusi mengenai metode deteksi cacat. Metode deteksi cacat kita biasa sebut pemeriksaan tidak merusak atau non-destructive examination, kita singkat NDI ya. Pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok ya. Untuk mendeteksi untuk inspeksi permukaan atau surface inspection, untuk mendeteksi cacat pada area eksternal sambungan. Yang kedua volumetric inspection, untuk mendeteksi cacat pada area internal sambungan. Nah, surface inspection ini yang banyak dipakai di PT Inka. Ini yang pertama, yang paling mudah, paling murah, ini visual test. Kita lihat visual ya, kita lihat apakah ada cacat las atau seperti apa ya. Terus selain visual test, kita juga ada liquid penetrant test. Nanti saya jelaskan apa itu liquid penetrant test. Nanti kita juga ada magnetic particle test. Ini untuk surface inspection ya. Nanti volumetric inspection kita yang banyak kita pakai ada ultrasonic test dan radiographic test. Nanti saya coba jelaskan satu persatu. Kita mulai dulu dengan visual testing. Visual testing ini metode yang paling murah, hanya modal manusia ya, modelnya manusia dan sepasang mata ya, dibantu dengan alat-alat bantu. Misal di sini ada loop, ada alat ukur juga welding gauge ya. Jadi kita lihat sambungannya. Jadi kita dari ujung ke ujung kita pantengin nih. Kira-kira ada cacat las apa enggak? Cacat las tadi kan seperti yang kita lihat di gambar-gambar sebelumnya kan bisa kelihatan ya dengan mata. Nah, ini modelnya sama. Seperti itu. Jadi kita modalnya melihat, oh ini ada undercut, oh ini ada porosity, oh ini ada lack of fusion. Nah, setelah itu kita ukur dengan welding gauge atau dengan alat ukur yang lainnya. Saya kira kita bisa punya ketelitian yang bagus ya. Setelah itu kita compare dengan standar, apakah hasilnya bisa diterima atau harus diperbaiki seperti itu. Ya karena visual ini metode inspeksi yang paling murah, dia kurang reliable biasanya, kurang sensitif ya.
Ada yang lebih sensitif lagi di slide berikutnya. Liquid penetrant testing ya. Liquid penetrant testing ini sama untuk mendeteksi cacat pada permukaan ya sama dengan visual, tapi dia bisa lebih sensitif lagi ya. Kenapa? Karena dia menggunakan alat bantu. Alat bantunya yaitu menggunakan pewarna ya atau dye penetran. Dye penetran ini dia sebuah cairan khusus yang bisa memasuki celah-celah yang muncul pada permukaannya. Jadi misal ibaratkan di gambar satu ini, di gambar satu ini kita ada permukaan yang punya cacat tapian atau retak ya. Ini halus sekali, mata kita tidak bisa melihat ya. Tapi ketika dia disemprot dengan dye penetran itu tadi, yang warna merah ini di nomor 2, nah dye penetran itu akan masuk ke ruang-ruang retakan itu tadi. Dia bisa masuk dengan gaya kapilaritas ya. Ada ruang yang sempit, dia pasti tertarik ke situ masuk. Terus kita bersihkan permukaannya. Ada cleanernya, jadi dye penetran yang tersisa ini yang nggak masuk ke dalam retakan, kita bersihkan, dan otomatis akan menyisakan dye penetran yang tertinggal di dalam retakan itu tadi. Nah, dye penetran yang tertinggal ini nanti kita semprot dengan developer di nomor 4. Developer ini fungsinya untuk menarik cairan yang masuk keluar ya. Nah, biasanya juga berwarna putih supaya dia kontras dengan warna penetran yang warna merah. Nah, ketika kita semprot, karena gaya kapiler juga, akhirnya penetran yang ada terjebak tadi yang tidak kita bersihkan di dalam retakan, dia akan memunculkan indikasi warna merah seperti ini. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Nah, di situ ada merah-merah itu. Nah, di situ berarti indikasi cacat. Nah, kita harus telusuri lagi. Ini cacat, indikasinya ini benar apa enggak? Apa karena kita salah penetrannya, salah metodenya, salah kurang membersihkan, atau memang ini ada cacat? Kalau cacat apa? Apa cacat? Apakah dia retak? Atau cuma undercut yang dimensinya bisa kita toleransi gitu ya. Jadi setelah itu baru kita tentukan langkah selanjutnya, apakah diizinkan, apakah harus diperbaiki. Gitu ya teman-teman. Itu liquid penetrant testing. Jadi dia pasti lebih sensitif daripada visual testing. Berikutnya ada magnetic particle testing. Kita juga punya pakai di sini. Ya. Nah, ini khusus untuk material-material yang bisa dimagnetisasi, seperti baja karbon. Kalau baja-baja dengan logam austenitik, kristal austenitik ya, seperti austenitik stainless steel atau mangan steel, kita nggak bisa pakai ini. Karena dia mengandalkan munculnya medan magnet pada materialnya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Ya bisa dilihat di sebelah kiri, kurang lebih sama, kita pasti pakai cairannya. Kalau cairannya ini biasanya namanya white contrast paint ya, cat putih kontras ya, karena nanti substratnya ini warna hitam. Nah, kita semprot di permukaannya, ya nanti terus kita sepanjang sambungan las ini kita scan menggunakan yoke ini, magnetic yoke ini ya. Nah, magnetic yoke ini dia ada yang utara dan selatan ya, ada yang utara dan selatan, dan dia memagnetisasi medan magnet di antara dua kutub ini, area di antara dua kutub ini. Nah, ketika dia ada rongga, pasti dia akan muncul medan magnet di sini. Yang satunya utara, yang satunya selatan, sehingga ketika kita semprot magnetic particle, biasanya biji besi ya, biji besi di permukaannya, dia akan ngumpul di sini. Nah, garis hitam ini adalah biji besi yang kita semprotkan, dan ketika muncul medan magnet ini, dia akan ngumpul di permukaan ini. Ya. Jadi skematiknya ada di sebelah kanan, ada medan magnet utara dan selatan, di sini ada retakan, karena ada gap antara dua logam ini ya, karena crack itu tadi, ketika kita semprot magnetic particle dan kita magnetisasi dengan yoke, akhirnya magnetic particle atau biji besi itu tadi berkumpul di situ. Kira bisa jadi indikasi kita harus investigasi. Di sini ada indikasi muncul, misalkan kita munculnya retak atau apa seperti tadi. Jadi kita harus ukur, kita harus sesuaikan apakah itu masih bisa diterima toleransi ataukah harus
perbaiki. Jadi tidak semua indikasi itu cacat ya, tapi kalau dia cacat harus diperbaiki. Jadi itu mengikuti partikel testing. Jadi untuk surface defect kita ada 3 metode: visual, penetran, dan magnetik. Sebelum saya lanjut ke volumetrik, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kurang 2 menit lagi ya kayaknya. 2 menit lagi kita putus lagi ya. Ya sudah, nggak apa-apa, saya lanjut aja. Nanti kalau putus, kita lanjut lagi. Berikutnya untuk ngecek defect internal ya, atau volumetric NDT itu tadi ya. Kita yang pertama ada radiographic testing ya. Jadi radiographic testing ini dia bisa menggunakan X-ray tube ya, bisa menggunakan inti atom ya, inti atom yang enrich, yang diperkaya ya. Jadi misal iridium 92 atau kobalt, iridium 192 atau kobalt atau selenium biasanya. Gamma ray, jadi bisa gamma ray atau X-ray. Nah, untuk gamma ray ini dua-duanya punya prinsip yang sama. Jadi kita harus mengekspos logam yang akan kita inspeksi dan harus kita rekam menggunakan film ya. Nah, film ini yang akan nanti kita interpretasi apakah ada cacat atau tidak di pengelasan yang kita uji radiografi itu tadi ya. Jadi cara kerjanya gamma ray ini dia mengeluarkan meradiasi meluruh ya, meluruh. Nah, dia akan pasti bisa menembus test piece itu tadi.